Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali atas izin Allah. Tentunya menemani aktivitas pagi Anda semuanya hingga pukul 6 nanti akan kita gulirkan Fajar Hidayah. Ya, dan kita juga akan berikan kesempatan Anda untuk bergabung nanti melalui saluran interaktif kami. Selasa pagi pemirsa, kita akan dibimbing bersama Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMP yang sudah siap di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersua kembali, sehat walafiat Ustadz. Sehat, Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat. Demikian pula Anda, pemirsa dan pendengar di rumah, kami harapkan dalam kondisi terbaiknya untuk bisa mengikuti Fajar Hidayah pagi hari ini. Sebagai kesempatan awal, kita akan simak seperti apa paparan dari Ustadz Didik. Monggo Ustadz Didik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah masih beri kesempatan kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Mari kita maknakan kesempatan ini sebagai bagian dari karunia Allah untuk kita semakin meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin betul-betul bersungguh-sungguh mengabdi, menghamba, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa ada nanti satu saat di mana kita sudah tidak diberi kesempatan untuk melihat matahari pagi. Artinya kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal yang selamanya akan kita hadapi. Tetapi nanti ada masa di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yakin bahwa kita hadir di dunia ini sengaja dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti ada saatnya ketika sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan tidak selesai begitu saja. Tetapi di sana ada pertanggungjawaban amal yang harus kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat itu tidak ada pembela, tidak ada yang bisa kita mintai tolong selain apa yang sudah kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan apa yang kita amalkan itu insya Allah tercatat. Sebagaimana yang pertemuan yang lalu kita bahas, bahwa nanti akan dibukakan kitab catatan amal untuk kita gitu. Yang di dalam kitab itu tidak ada yang terlewat sedikit pun. Baik kebaikan yang besar, yang sedang, yang kecil, semuanya akan ditampakkan. Demikian juga keburukan, kemaksiatan yang kecil, yang sedang, yang besar, semuanya akan ditampakkan begitu. Oleh karena itu betul-betul kita kita bersama ini siapkan diri kita dengan beramal soleh, dengan menghiasi kita dengan amal-amal kebaikan. Yang sekali lagi kami tegaskan bahwa ketika kita beramal sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu adalah amal untuk diri kita sendiri. Mari kita pandang seperti itu. Jangan ketika kita berbuat itu seolah-olah kita memberi kepada yang lain, ya.
Ketika kita beribadah, misalkan sholat, puasa, dan seterusnya, seolah-olah kita menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merintahkan kita. Tidak. Semua amal yang kita lakukan, mari kita sadari, kita yakini bahwa kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa beramal sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya dia beramal untuk kebaikan dirinya sendiri gitu. Atau dalam ayat lain Allah ingatkan, man amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu betul-betul kita bergembiralah, bersemangatlah, berbahagialah. Manakala kita masih senang berbuat baik, masih senang beramal soleh gitu. Pandang bahwa apa yang kita lakukan itu akan membawa kebaikan untuk kita, bukan orang lain gitu. Karena seringkali kadang-kadang ketika kita beramal itu seolah-olah kita memberi, seolah-olah kita kemudian menguntungkan orang lain, gitu kan jarang begitu. Misalkan kita bersedekah, wah saya memberi itu saya kepada si fulan gitu, atau menolong teman, menolong tetangga, seolah-olah kita memberi keuntungan kepada orang lain itu saja, kemudian wah saya rugi tenaga, wah saya rugi harta, wah saya rugi pemikiran ya. Kalau begitu saya nggak usah bantu dan seterusnya begitu. Tetapi ayo ketika Allah kabarkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita lakukan ya itu kebaikannya, keberuntungannya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita misalkan ya beramal dengan harta kita, seolah-olah fisikalnya mungkin kita rasakan, oh harta saya berkurang ini. Tadinya misalkan 100 ya, kita keluarkan zakatnya 2,5%, seolah-olah aduh Allah mengurangi harta saya. Atau ketika kita kemudian beramal dengan harta kita di jalan-jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, membantu saudara kita yang kekurangan ya memenuhi jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dengan harta kita. Aduh, dari 100 tadi kurang 2,5, kurang lagi 10, kurang lagi 20. Kemudian kita merasa bahwa aduh, saya sudah memberi banyak ini begitu. Ingat ya, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada kita. Apalagi dalam amal yang berupa harta ini. Ya, ketika misalkan ya Allah beri hasungan motivasi untuk kita ya. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik gitu, ya, itu Allah katakan di situ Allah akan ganti itu dengan lipat kali yang banyak gitu. Bahkan dalam satu ayat Allah memberi perumpamaan gitu. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau kita menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntunkan, itu seolah-olah kita nanam sebutir benih gitu, yang kemudian dari satu butir itu akan tumbuh 7 bulir, dan setiap bulir di sana itu isinya 100 butir. Luar biasa sekali. Maka keuntungan-keuntungan itu mari ya kita pandang itu keuntungan buat kita loh, bukan buat orang lain. Buat misalkan saya membantu atau kita membantu seseorang, itu hakikatnya tidak sekedar menguntungkan, menolong saudara kita, tetapi itu sangat membantu kita. Membantu kita untuk apa? Membantu kita untuk ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam keadaan baik, memperoleh tempat kembali yang baik. Karena apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu ada pertanggungjawabannya. Jasmani, fisik yang sehat itu ada pertanggungjawabannya. Harta yang Allah kuasakan kepada kita yang banyak ini ada pertanggungjawabannya. Masa yang Allah anugerahkan kepada kita yang hari ini masih Allah karuniakan kepada kita ada pertanggungjawabannya gitu. Dalam satu hadis Nabi SAW ingatkan, la tazula qadaman abdu hatta yus'al.
tidak bergeser telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat itu, sehingga dia ditanya an umrihi fima abna, tentang umurnya, masa yang Allah sudah berikan kepadanya dalam kehidupan di dunia ini, untuk apa dia gunakan. Wa an ilmihi fima fa'ala, ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita itu bagaimana kita gunakan, untuk apa. Apakah kita gunakan hanya untuk memperoleh kesenangan-kesenangan, keuntungan pribadi kita, atau kita gunakan betul-betul untuk meraih kebaikan-kebaikan. Kemudian wa'an mali, tentang harta itu, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, harta kita itu kita peroleh dari mana? Dari jalan yang halal, dari jalan yang baik, dari jalan yang dibenarkan oleh tuntunan agama, atau kita peroleh dari udah pokoknya yang penting dapat, nggak peduli halal mau haram, yang penting saya dapat bagian, begitu. Atau kemudian setelah Allah karuniakan, kuasakan dengan jalan yang baik, masih ada persoalan, wa fima anfaqahu, kita keluarkan kemana itu? Apakah kita keluarkan untuk jalan-jalan kebaikan fi sabilillah, atau sebaliknya malah kita gunakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, supaya jalan Allah bengkok. Atau kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bersenang-senang dengan harta yang Allah karuniakan pada kita, tidak peduli bahwa kesenangan kita itu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi, dan kemudian kesehatan badan yang sehat itu juga nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima ablahu, dari badan yang Allah karuniakan dari lemah kemudian kuat, yang yakinlah bahwa suatu saat badan kita yang kuat ini, yang sehat ini, suatu saat akan lemah lagi. Nah, sampai kemudian badan kita lemah lagi, kita mau berjalan aja kaki kita dua sudah tidak mampu menumpu, kita butuh alat bantu itu untuk menumpu jalan kita. Sampai begitu itu kita habiskan, kita kemana begitu? Apakah pada jalan-jalan kebaikan atau sebaliknya? Maka mari kita peduli terhadap, sebenarnya peduli terhadap nasib kita sendiri, bukan peduli kepada nasibnya orang lain. Kenapa? Karena ketika di yaumil kiamah, di hari akhirat, kita sudah tidak bisa nyambat lagi kepada orang lain, minta pertolongan kepada orang lain, minta orang lain menggantikan nasib kita. Tidak, kita akan bertanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, mari sebagai bentuk kesadaran itu, hiasi kita dengan kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, tidak ada ruginya orang itu berbuat baik. Apakah balasan kebaikan itu Allah karuniakan dalam kehidupan di dunia, atau Allah simpankan untuk kita di yaumil kiamah kelak? Allah tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Setiap ada kebaikan pada diri seorang hamba, pasti Allah balas, begitu. Tidak ada yang terlewat. Maka mari senanglah, bahagialah ketika kita masih bisa berbuat baik, masih bisa beramal soleh, karena keuntungannya pasti akan kembali kepada kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Baik, insya Allah bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar yang pagi hari menyimak, dan tentunya kita akan berikan kesempatan setelah ini Anda untuk bergabung bersama kami. Siapkan di saluran interaktif kami di nomor WA 0811 255 3000. Sekali lagi di 0811 255 3000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pendengar Anda masih bersama kami di gelaran Fajar Hidayah. Masih kita dibimbing bersama Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMT IPM yang memimpin kita pagi hari ini. Kita berikan kesempatan sekarang untuk Anda bertanya secara langsung pada kami, dan saluran interaktif hanya kami berikan di WA ya, tertulis silahkan di 0811 255 3000. Sekali lagi kami hanya persilakan di WA tertulis, silahkan kirim di 0811 255 3000. Seperti yang sudah masuk ke redaksi kami dari Ibu Suliani,
yang ada di Tulaan. Ustadz mau tanya Ustadz, sampai kapan batasan sholat tahajud? Apakah masih boleh sholat tahajud lebih dari jam 4 Ustadz? Batasannya bukan jamnya ya, tetapi sudah masuk waktu subuh atau belum gitu kan ya. Masuk subuh itu ya terbit fajar itu kalau sudah fajar itu berarti waktu sholat tahajudnya sudah habis gitu. Jadi waktunya ya sampai menjelang fajar itu gitu, sebelum masuk waktu subuh. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan ya, kalau kamu khawatir masuk waktu subuh, maka berwitirlah serakaat ya. Jadi ketika sholat witir itu kita lakukan di malam hari ya, karena sholat witir boleh dilakukan di awal malam ya, maka witir itu menjadi akhir dari sholat malam kita gitu. Nah, sholat malamnya kita mulai dengan tahajud gitu ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu ya, 8 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat seperti itu. Cuman ketika sudah masuk hampir fajar itu, maka Rasulullah sebagaimana di sabda beliau, witirlah serakaat begitu, sehingga nanti tidak bablas ke waktu fajar, karena waktu fajar itu waktu subuh ya, seperti itu. Maka waktunya sholat malam ya sebelum waktu fajar itu ya, berakhir di waktu sahar itu, waktu sahur itu kan gitu kan, itu kan menjelang fajar. Jadi tidak tergantung jamnya. Nanti kalau kita katakan jam 4, kalau jam 4 sudah masuk waktu fajar ya berarti sudah tidak boleh. Tapi kalau misalkan fajarnya 4.30 ya berarti jam 4 itu ya masih boleh sholat malam. Seperti itu Ibu ya. Demikian Ibu yang ada di Tulaan tadi. Kita menuju Bapak Giono yang ada di Bantul. Ustadz, pada waktu sholat yang masbuk yang berdiri lagi itu waktu takbir mengangkat tangan atau tidak Ustadz? Mohon pencerahannya. Mengangkat tangan di dalam sholat itu ada tempat-tempatnya ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram itu mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar begitu. Nah, membaca takbir itu. Kemudian yang kedua ketika ruku. Ketika akan ruku kan takbir, angkat tangan, kemudian ruku. Kemudian ketika bangkit dari ruku itu sami Allahu liman hamidah itu angkat tangan gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tasyahud awal itu. Bangkit itu berdiri kemudian angkat tangan. Nah, kalau makmum masbuk bagaimana? Ya tergantung makmum masbuknya dia ada di rakaat keberapa begitu. Misalkan dia makmum masbuknya dia ketinggalan 1 rakaat dalam sholat misalkan sholat duhur, berarti kan dia ikut bersama imam 3 rakaat kurang 1, berarti ketika imam salam dia berdiri untuk mengenapkan tambah 1 rakaat, jadi berarti ada di rakaat yang keempat, maka dia tidak angkat tangan gitu. Tapi misalkan dia sholat bersama imam 2 rakaat, jadi dia masbuknya 2 rakaat. Ya, jadi ketika kemudian dia dapat 2 rakaat, imamnya sudah dapat 4 rakaat, maka imamnya kemudian salam. Nah, makmum masbuknya berdiri, dia berdiri masuk ke rakaat yang ketiga. Nah, ketika itu dia mengangkat tangan, seperti itu ya. Ya. Demikian ya Bapak Giono yang ada di Bantul. Pemirsa, kita berikan informasi untuk Anda yang akan bergabung, silakan kami terima pertanyaan Anda melalui WA tertulis ya di 0811 255 3000, sekali lagi di 0811 255 3000, hanya di WA tertulis saja ya. Kemudian kita menuju pertanyaan berikutnya dari Asma yang ada di Tangerang. Ustadz, saya mau tanya bagaimanakah pandangan Islam khususnya MTA tentang seorang janda? Apakah harus bertahan dengan kesendirian dengan ketakutan yang seolah kurang arah, atau sebaliknya menikah kembali misalnya umur antara 40 sampai 50 tahun dan hanya hidup di kota dengan anak-anaknya Ustaz? Demikian. Ya, bagi seorang janda dalam pandangan Islam ya mukhayyar, mau menikah lagi boleh ya, ketika dia pandang bahwa menikah lagi itu akan membawa kebaikan bagi dirinya, karena nanti ada laki-laki yang melindunginya, yang menjaganya begitu, tentu memilih laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab bagaimana? Laki-laki yang paham petunjuk Allah, kembali ke sana.
paham tuntunan-tuntunan agama. Jadi ketika menikah bukan hanya digunakan untuk bersenang-senang saja, tetapi memang betul-betul menikahnya itu menjadi bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya gitu, untuk membina rumah tangga yang menurut petunjuk Allah nanti jadi sakinah, mawaddah, warahmah, seperti itu gitu. Maka ya betul-betul pilihlah laki-laki karena dinnya, karena agamanya, seperti itu. Kalau menikah boleh, baik gitu. Atau ketika kemudian memutuskan baik saya ketika kemudian menjadi janda, saya memilih untuk sekarang menjaga, mengasuh anak-anak saya, membesarkan anak-anak saya biar nanti tidak banyak problem, banyak masalah, misalkan seperti itu pun juga tidak mengapa, itu boleh-boleh saja begitu. Tapi kalau tadi yang disampaikan ya, ketika kemudian menjadi janda, hidup di kota besar sendiri, kesepian, kemudian ada tadi ditambah ketakutan, ya menikah boleh gitu. Tidak ada yang salah begitu ya. Jadi umur 40, 50 tahun kemudian menikah, janda menikah, itu tidak ada yang salah, boleh gitu. Ya, tidak mengapa gitu. Nah, seperti tadi memang ketika seorang janda kemudian punya anak, memang ada pemikiran yang harus kemudian mesti dipikirkan kan, seperti itu, karena punya tanggungan putra-putranya, tergantung putra-putrinya itu masih dalam tahap umur berapa begitu, sedang dalam masa pertumbuhan, perlu pendidikan, perlu perhatian dan seterusnya, atau putra-putranya sudah besar, hanya sudah mampu mandiri menjalani kehidupan sendiri, dan itu aja yang kemudian perlu dipikirkan, direnungkan gitu. Sambil tentu tadi seperti yang saya sampaikan, ya ketika mau cari suami jangan kemudian ketika janda wis golek sak ketemu nih, bukan itu. Tetap sebagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilih yang baik agamanya. Insya Allah kalau baik agamanya nanti akan bertanggung jawab. Jadi ketika menikah tidak hanya mencari untuk senang-senang saja, tetapi betul-betul di sana menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami, melindungi, mengayomi, menafkahi, dan seterusnya. Demikian ya. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Kami berikan kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami hanya di saluran WA tertulis di 0811 255 3000. Kami persilakan untuk bergabung. Seperti yang satu ini dari Ibu Siti di Salatiga, Ustaz. Pak Ustaz mau tanya, jatuh hari apa puasa 9-10 Asyura ini, karena tanggalan MTA tidak sama dengan tanggalan yang lain begitu. Oh iya, jadi mungkin ini Ibu tidak mengikuti kajian akad pagi kemarin ya gitu. Jadi di akad pagi kemarin sudah disampaikan oleh Al-Ustadz ya, bahwa 1 Muharramnya itu jatuh pada hari Jumat. Ya, tanggal 2 kalau kita kalender Masehinya ya, tanggal 27 Juni 2025 gitu. Jadi yang ada di kalender MTA yang dimerahi tanggal 26 itu sudah diralat oleh beliau, dibetulkan ya. Karena itu dulu mengikuti ruyah global ya. Dan yang kemudian sudah diralat oleh beliau dan beliau menyampaikan permohonan maaf itu ya, seperti itu. Jadi mulainya 1 Muharramnya kan hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Nah kemudian untuk puasa Tasu'a dan Asyura 9-10 Muharram itu ya tinggal dihitung dari hari Jumat itu gitu. Tanggal 1-nya hari Jumat, misalkan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi nanti puasa Tasu'anya di hari Sabtu, puasa Muharramnya di hari Ahad. Nah, seperti itu. Tinggal diurut Ibu di kalendernya, dimulai hari Jumat itu dihitung sebagai tanggal 1 Muharramnya. Demikian Ibu. Ya, demikian Ibu yang ada di Salatiga. Kita menuju dengan pertanyaan berikutnya, Nurdin dari Klaten. Ustadz, apa yang dimaksud mendalilkan amal? Contohnya apa?
Karena kalau mengamalkan dalil, saya insya Allah paham. Kalau mendalilkan amal, saya belum paham sebagaimana yang sering disampaikan pimpinan pusat. Ya. Jadi pertama kita itu kan dalam beragama itu dituntutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 itu ya yang kita pahami bersama. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, ya, jangan mengikuti sesuatu yang kita belum punya ilmunya, belum punya dasarnya, ya. Lebih khusus tentu adalah persoalan-persoalan atau perkara-perkara ibadah mahdhoh gitu ya, yang kaitannya dengan penghambaan kita kepada Allah secara langsung, yang sifatnya tauqifiyah, sifatnya sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai yang pembuat syariat, gitu. Maka persoalan-persoalan ibadah itu asalnya haram dilakukan, gitu, kecuali ada tuntunannya, gitu. Maka para ulama katakan al-aslu fil ibadah al-ittiba, pokok di asal di dalam beribadah itu adalah ittiba, mengikut. Nah, mengikut siapa? Nah, tentu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan nabinya, rasulnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan terbaik. Kalau kita cinta Allah, maka buktinya adalah ikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, gitu. Katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Nabi, seperti itu. Dalam satu hadis Nabi juga selalu mengingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah atasnya, perintah kami atasnya, maka tertolak. Tentu ini kemudian kita maknakan amal-amal yang terkait dengan ibadah mahdhoh. Kita mau sholat subuh berapa rakaat? Bagaimana kita sholatnya? Nabi SAW sudah mengingatkan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jangan buat tata cara sholat sendiri, begitu. Nah, maka kalau kita mau beramal, mau beribadah, ikuti dalil. Nah, seperti itu kan. Dalilnya sholat bagaimana? Nabi ingatkan, kalau Nabi contohkan, Nabi jelaskan, kalau mau sholat, sempurnakan wudhu, berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Ya kita ikuti dalilnya, kan seperti itu. Kita ikuti tuntunannya. Cara wudhu bagaimana? Kita ikuti bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang berwudhu. Cara berkorban bagaimana? Kita ikuti dalilnya, kita ikuti tuntunannya. Nah, itu mengamalkan dalil. Jadi dalam ibadah mahdhoh kita mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Artinya apa? Kita beramal sendiri, kemudian kita cari-cari dalil untuk pembenaran amal kita, ya. Misalkan nih kita mau membuat bagaimana supaya ibadah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu misalkan, ya. Misalkan kaitannya sama perayaan-perayaan kematian, misalkan begitu, ya. Kita dalam istilahnya, bagaimana supaya saudara kita, teman kita atau keluarga kita yang meninggal itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan jauh lebih diterimalah seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menurut Nabi SAW, tuntunannya adalah mohonkan ampun, ya, kepada saudara kita yang meninggal, ya, kepada saudara kita yang meninggal. Maka perintahnya adalah doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasid madkholahu, dan seterusnya. Mohonkan ampun kepada Allah, doakan. Atau ketika kita kemudian masukkan ke dalam kubur, sudah kita kubur, maka Nabi perintahkan mohonkan ampun dan mohonkan ketetapan, misalkan Allahumma firlahu wasabidhu, misalkan. Itu tuntunan-tuntunannya, itu dalil-dalil yang kita ketahui dalam kaitannya dengan saudara kita yang meninggal. Nah, kita buat sendiri bagaimana supaya kita
saudara kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita bersedekah atas nama dari saudara kita yang meninggal, misalkan seperti itu gitu. Tak sedekahi gitu supaya pahalanya nanti untuk saudara saya yang meninggal gitu, untuk orang tua saya yang meninggal, misalkan seperti itu gitu. Maka kemudian kita terus tuntunannya mana? Nabi SAW tidak melakukan itu, para sahabat tidak melakukan itu. Nah, maka kemudian kita cari dalil-dalil pembenarannya. Misalkan seperti itu. Oh, ini kan sedekah. Sedekah itu kan diperbolehkan. Misalkan seperti itu. Maka saya bersedekah. Kemudian nanti pahalanya saya berikan untuk orang tua saya. Misalkan seperti itu. Oh, kemudian saya baca Quran ini. Nanti baca Qurannya, nanti pahalanya diberikan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Atau saudaranya yang sudah meninggal. Atau tetangganya yang sudah meninggal. Nah, misalkan itu kita mau beramal seperti itu ya, cari dulu dalilnya, begitu. Cari tuntunannya. Adakah Nabi SAW memberi contoh yang demikian? Adakah riwayat-riwayat menunjukkan yang demikian? Maka itu kita dalam beramal ikuti. Ya, jadi jangan ikuti sebelum kita tahu tuntunannya, seperti itu. Jadi kalau ada saudara kita yang melakukan amal dan seterusnya yang seperti itu, silahkan saja, boleh begitu. Kita tidak melarang. Tetapi kalau kita mau ikuti, maka kita belajar dulu gitu. Ketika kita tahu tuntunannya, oh tuntunannya begini, nah maka diikuti. Seperti itu ya. Jadi prosesnya adalah ini tuntunan ya, atau ilmu ya, qobla amal. Ilmu dulu, ketahui dulu, baru diamalkan. Kalau kita bicara tentang aturan-aturan di dalam kita beragama, maka rujuknya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Ali pernah sampaikan, la dina illa mawafaqoh kitaballah wa sunnatan nabi. Tidak disebut din, tidak disebut agama, kecuali ya sesuai, cocok dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Contoh lain lagi ya, misalkan kita kumpul-kumpul pada satu kegiatan yang misalkan main kartu misalkan gitu ya, main kartu itu kan tidak benar itu kan gitu. Tetapi kita cari dalil pembenarannya. Oh, ini untuk nyambung silaturahim misalkan seperti itu ya nggak boleh begitu. Jadi cari dulu tuntunannya gitu. Apakah ini dituntunkan apa tidak begitu. Tetapi ketika kemudian tidak ada tuntunannya, ya tidak usah dilakukan karena kita dalam beragama itu tadi mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Ini amalnya, kemudian dicari dalil-dalil pembenarannya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam beragama terkhusus adalah ibadah mahdhoh. Ibadah yang hubungan vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita berdoa, cara kita mohon ampun, cara kita sholat, cara kita puasa, cara kita haji, ya, cara kita berzakat, itu mesti harus didasarkan kepada dalil. Dalilnya apa? Tentu perintah Allah di dalam Al-Quran, contoh-contoh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Para ulama sepakat bahwa untuk amal yang terkait dengan ibadah mahdhoh, maka hanya hadis yang sahih yang boleh dijadikan dalil, boleh dijadikan dasar. Kalau hadis-hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar untuk kita melakukan ibadah mahdhoh. Para ulama berbeda pendapat kaitannya dengan fadha'il amal. Itu ada beberapa ulama yang boleh menggunakan hadis lemah dalam kaitannya fadha'il amal, keutamaan amal. Tetapi kalau untuk amal yang sifatnya ibadah mahdhoh, semua ulama sepakat harus tuntunannya, harus dasarnya, dalilnya adalah hadis yang sahih. Maka itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita taklim. Jangan ikut-ikutan gitu saja, jangan taklid, tetapi belajar. Maka Nabi SAW, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Belajar menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya.
Baik, insya Allah. Tanya demikian sebagai penanya terakhir dan penutup perjumpaan kita hari ini, Ustaz. Ya, alhamdulillah pemirsa, sudah kita ikuti bersama kajian Fajar Hidayah hari ini. Semoga apa yang kita dengar, kita catat dan kita pahami menjadi catatan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Didi atas nasihatnya. Insya Allah kita bersama di kesempatan yang lain, Ustadz. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Anda pemirsa dan pendengar yang sudah bersama kami dan berinteraksi dengan kami. Jangan lupa untuk menyimak terus program Fajar Hidayah setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat di channel terpilih MTA TV dan radio-radio kesayangan Anda masing-masing. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.